Andre, kenapa kamu bisa di sini? Dengan panik, Delon langsung berteriak. Melihat wajah panik dari laki-laki selingkuhan istriku, aku menjawab dengan suara yang terdengar tenang. Harusnya aku yang tanya ini ke kamu, Lon. Apa kamu gak nyadar kalau saat ini kamu ada di dalam apartemen milikku? Kamu juga baru saja main gila dengan istriku. Wajah Delon dan Ella yang tertangkap basah langsung jadi semakin pucat. Bagaimana? Apa otak kalian sudah bisa bekerja lagi? Sudah bisa ingat kalau ini apartemen milikku? Bisa ingat kalau Ella adalah istriku? Dengan menggelengkan kepala aku menatap tajam mata Delon. Daripada disebut sebagai istriku, sepertinya lebih pantas kalau disebut sebagai pacar simpananmu. Aku gak yakin kalau Ella pernah menganggap dirinya sebagai istriku. Aku melirik ke arah Ella yang masih diam membatu. Dengan ironis, aku tertawa sinis. Apa kalian bangga bisa ngebodoh-bodohin aku selama bertahun-tahun? Puas bisa ngetawain aku di belakang punggung. Aku menatap Delon yang masih membuka mulutnya. Lon, kita sudah kenal dari kecil. Selama ini, aku menganggap kamu seperti saudara. Kamu minta bantuan apa ke aku, apa pernah kutolak. Tapi ternyata kamu tega menipu sahabatmu sampai sejauh ini. Kalau dari awal kamu dan Ella sudah pacaran, kenapa kamu malah menyuruhnya untuk menikah denganku? Hanya demi uang, demi harta. Kamu lebih cinta pada uang dan harta daripada pacarmu sendiri. Lon, kamu kan bukan orang yang miskin. Kamu anak dari keluarga yang kaya raya. Gak ada alasan untuk kamu harus melakukan ini. Kecuali kalau memang kamu ini dasarnya memang bejat. Apa selama ini kamu sebenarnya benci padaku? Hanya berpura-pura jadi sahabatku. Aku tertawa terbahak-bahak, masih penuh dengan perasaan ironis. Aku gak tahu kalau kamu ini ternyata berbakat jadi aktor. Semua orang yang kenal kamu gak pernah nyadar kalau kamu ini ternyata seekor binatang. Serigala berbulu domba. Aku gak ngasih pinjam uang pada binatang. Kamu balikin hutangmu ke aku. Kalau nggak bisa bayar, coba saja ganti profesi jadi aktor. Pasti bisa menang piala Oscar. Bayarannya gede. Jadi kamu nggak perlu jadi penipu yang kerjanya morotin duit sahabatnya. Kataku dengan sarkastik. Aku menoleh menatap Ella yang terlihat membelalakan mata dengan wajah yang masih pucat. Ella, apa kamu masih mau ngancam aku dengan kesehatan mamaku? Kamu pikir kalau aku menceraikan kamu, mamaku bakal marah sampai kena serangan jantung? Nih, aku kasih tahu. Selama ini, ternyata cuma kamu yang GR. Berpikir kalau mamaku paling sayang sama kamu. Gak seperti perkiraanmu. Emosi mama waktu aku bilang kalau kamu berbohong ke dia. Nyatanya cuma datar-datar saja. Ternyata darah memang lebih kental daripada air. Mamaku lebih memilih untuk percaya pada anak kandungnya sendiri daripada percaya pada kamu yang cuma menantunya. Aku tertawa mengejek. Ella,
sekarang aku ingin tanya ini ke kamu. Pernah buat salah apa aku sama kamu? Kenapa tega menipu aku? Kalau dari awal kamu memang sudah pacaran dengan Delon, kenapa masih berusaha untuk ngedeketin aku? Jangan pakai alasan kalau Delon yang meminta kamu untuk nikahin aku. Kalau kamunya nolak, memangnya Delon bisa apa? Apa dia bakal geret kamu ke pelaminan untuk nikah dengan aku? Aku mengernyitkan dahi penuh dengan rasa jijik. Kenyataannya kamu juga setuju dengan rencana Delon. Kamu dan dia memang makhluk satu jenis. Sama-sama binatang yang lebih suka uang daripada pacarnya. Gak takut untuk berbuat dosa? Harus aku akui, kalian berdua memang pasangan yang serasi. Ella, kalau mamamu tahu kamu ini ternyata cewek berhati ular yang mata duitan, dia pasti akan merasa malu. Malu dengan mamaku dan malu dengan semua orang yang dia kenal. Kamu gak akan diaku anak lagi. Dengan sinis, aku melanjutkan. Kamu lihat apa yang ada di tanganku ini. Aku menunjukkan HP-ku. Semua percakapanmu dan Delon tadi sudah aku rekam di sini. Jadi kali ini biar aku yang mengancam kamu. Kalau kamu tidak ingin mamamu, keluargamu, dan juga seluruh kenalanmu tahu kalau kamu ternyata cewek kejam yang ingin membunuh suaminya untuk bisa mendapatkan hartanya, kamu langsung tanda tangani surat cerai yang akan pengacaraku kirim ke kamu. Tanpa menunggu reaksi dari Ella dan Delon, aku segera membalikkan badan untuk keluar dari apartemen. Baru saja aku melangkah keluar dari pintu depan apartemen, pukulan keras dari sebuah benda mengenai pelipis kepalaku. Rasa sakit dan pening yang tiba-tiba kurasakan hampir membuatku pingsan. Cairan hangat mengalir deras dari pelipisku. Aku menoleh dan melihat Ella yang masih memegang sebuah botol yang baru saja dihantamkannya ke kepalaku. Dengan wajah dingin Ella menatapku. Sinar mata di wajahnya seperti melihat seekor semut yang bisa diinjak-injak olehnya. Saat itu aku sadar, keinginan Ella untuk membunuhku bukan sekadar niat kosong saja. Di mata Ella, nyawaku memang sangat murah harganya. Melihatku yang masih bisa berdiri di depannya, dengan beringas Ella mengayunkan botol yang digenggamnya sekali lagi ke arah kepalaku. Usahaku untuk menghindar membuat botol itu menghantam keras di pundakku. Pukulan yang sekali lagi ku terima langsung menyadarkanku dari shock sebelumnya. Suara denting elevator di ujung lorong membuatku segera berlari ke arahnya. Dengan terhuyung aku berlari masuk ke dalam elevator yang baru saja terbuka. Seseorang ada di dalamnya. Wajah yang saat aku kenal segera membuat perasaanku menjadi sedikit lega. Sek, cepat tutup. Mereka mau bunuh aku. Setelah meneriakkan ini, aku terjatuh di lantai. Pandangan mataku terasa gelap. Sesaat kemudian, aku tak sadarkan diri. Setahun kemudian, Kak Andre, Linda mau kenalin kamu ke salah seorang temannya. Aku juga sudah pernah lihat cewek itu sebelumnya. Orangnya cantik dan kalem. Kibuan. Cocok untuk kamu.
Berminat tidak? Suara Zack, adikku, terdengar dari headset HP-ku. Aku menarik napas panjang dan terus berjalan. Sejak perceraianku dengan Ella beberapa bulan yang lalu, Zack mulai menjodoh-jodohkanku dengan cewek-cewek kenalannya atau kenalan Linda, istrinya. Zack, kenapa sih sekarang kamu kepo banget dengan urusanku? Aku langsung memijat keningku yang tiba-tiba terasa berdenyut-denyut. Bukannya aku ingin kepo. Aku cuma khawatir saja dengan kamu. Perasaan khawatir Zack bisa kutangkap dari nada suaranya. Setahun yang lalu, Mama yang mengetahui kalau Ella menginap di apartemen memintaku untuk segera menjemputnya pulang. Tanpa sepengetahuanku, Mama juga meminta Zack yang memiliki unit apartemen di gedung yang sama dengan unitku untuk datang memastikan. Karena sifat ikut campur Mama itu, Zack berhasil menolongku dari Ella yang sedang mencoba untuk membunuhku. Dengan sigap adikku langsung menelpon petugas keamanan dan polisi untuk segera menangkap Ella dan Delon. Mamaku yang sebelumnya sangat menyayangi Ella sangat terkejut saat mengetahui permasalahanku dengan Ella dan Delon. Untung saja kasus ini tidak membuat masalah jantung Mama memburuk. Tanpa mempedulikan bujukan keluarga Ella dan Delon untuk berdamai, aku tetap menuntut mereka berdua untuk kasus penipuan dan percobaan pembunuhan. Mama yang selama ini kuanggap lebih menyayangi menantu daripada anaknya sendiri, ternyata malah berubah menjadi seperti singa betina yang melindungi anaknya. Bujukan Mama Ella yang adalah teman baiknya tidak digubris olehnya. Dengan garang Mama mendamprat habis Ella, Delon serta seluruh keluarga mereka. Mama memilih untuk menjadi musuh dari mereka semua. Saat melihat itu hatiku terasa hangat. Mama ternyata sangat menyayangiku. Sudah beberapa bulan berlalu sejak kamu dan Ella cerai. Semua urusan hukum sudah selesai. Selama beberapa tahun ke depan, kamu juga tidak perlu melihat muka busuk Ella dan Delon lagi. Mereka sudah meringkuk di penjara. Mendengar kata-kata Zack, aku tersenyum tipis. Dengan bukti kuat dari rekaman percakapan mereka, Ella dan Delon akan meringkuk di penjara untuk waktu yang cukup lama. Hal yang sedikit melegakan hatiku yang terluka. Kak Andre, aku lihat dengan mataku sendiri kondisimu saat Ella mencoba untuk membunuhmu. Aku juga yang selalu mendampingimu waktu sidang di pengadilan. Aku bisa melihat semua perubahan sikapmu. Bukannya aku yang mau kepo terus. Dari sikapmu, aku bisa melihat kalau kamu menutup rapat pintu hatimu. Kamu menutup diri karena takut menghadapi realita dunia. Suara cemas Zack terdengar lagi di HP membuyarkan lamunanku. Ini sudah beberapa bulan. Sudah waktunya untuk move on. Jangan karena dua orang jahat itu kamu jadi diam di tempat. Selama kamu masih menutup hati, meski mereka sekarang ada di dalam penjara, Ella dan Delon yang akan menang. Kak Andre, jangan biarkan dua makhluk busuk itu menang. Kamu yang harus bisa menang. Aku tersenyum mendengar kata-kata penyemangat dari Zack. Tanpa kusadari, adikku yang tengil sudah menjadi pria dewasa yang bisa memberiku nasihat dan semangat. Cewek-cewek yang ada di dunia ini bukan cuma cewek jahat semacam Ella. Masih banyak cewek-cewek lain yang berhati baik. Kamu hanya perlu membuka hati dan jeli mencarinya. Aku yakin
kalau Kak Andre mau membuka mata dan hati. Suatu saat akan ada pemandangan baru yang indah. Kak Andre akan bisa menemukan istri yang tepat. Tanpa kusadari, bayangan sesosok wanita terbersit di benakku. Wanita tangguh yang berani berhadapan langsung dengan suaminya yang tertangkap basah saat berselingkuh. Seorang pasien wanita yang pernah aku bela saat dia ada di klinik milikku. Saat melihat situasi wanita itu, aku yang memiliki nasib yang sama tergerak untuk membantunya. Tapi wanita yang tangguh itu dengan tabah menghadapi semua kesulitannya sendirian, bahkan menolak tawaran bantuanku. Ketabahan dan ketangguhannya membuat hatiku merasa kagum. Teringat pada sikap dari wanita cantik itu, tanpa terasa aku tersenyum. Entah apa yang dilakukan wanita itu sesudahnya. Aku tidak bisa mengetahuinya. Tapi ketabahan dan ketangguhannya saat itu harus bisa aku tiru. Aku berhenti sejenak, lalu menundukkan kepala dan berbisik pelan di headset. "Zack, kamu benar. Sudah saatnya untuk aku melangkah ke depan. Tapi kamu tidak perlu mencari-carikan jodoh untukku. Aku yang akan mencari wanita yang tepat untukku sendiri." Tiba-tiba seseorang menyenggol bahuku dengan keras. Maaf, saya tadi tergesa-gesa sampai menyenggol Anda. Suara seorang wanita yang terdengar familiar langsung membuatku mengangkat kepala. Ibu Winarto. Baru saja aku teringat pada pasien wanita yang tangguh dan tabah itu. Sekarang wanita itu tanpa sengaja menyenggolku. Apa ini campur tangan Tuhan? Kenapa bisa kebetulan sekali? Apa ini kesempatan untukku bisa melangkah ke depan? Tanpa terasa jantungku berdebar dengan kencang saat melihat wajah cantiknya. Maaf, apa saya mengenal Anda? Raut penuh pertanyaan yang muncul di wajahnya membuat hatiku tergelitik. Dengan tersenyum, aku menutup bagian bawah mukaku. Mungkin dengan ini Anda akan bisa mengingat saya. Anda, si dokter tampan. Setelah teringat, wanita itu langsung berteriak dengan suara yang cukup lantang. Kak Andre, sedang apa di sana? Kenapa ada suara cewek? Dokter tampan, kamu bertemu dengan siapa? Suara Zack yang terdengar di headset membuatku sedikit malu. Ternyata dari tadi aku belum mematikan HP. Apa kamu baru ketemu cewek? Yes, Kak Andre, ini waktunya untuk move on. Go. Tanpa menunggu Zack menyelesaikan kata-katanya, aku langsung mematikan HP. Tanpa perlu diingatkan oleh Zack. Aku tahu kalau ini waktunya untuk move on. Dengan tersenyum lebar, aku langsung menjawab wanita itu dengan nada menggoda. Dokter tampan. Bertahun-tahun kemudian, Mama dan Papa nggak perlu ngantar sampai ke dalam. Sampai di sini saja. berdiri berdua di depan pintu keberangkatan airport, aku memperhatikan putra bungsuku berjalan masuk ke dalam dengan melambaikan tangannya. Tanpa terasa, waktu berlalu dengan cepat. Saat ini, aku dan Manda mengantar putra bungsu kami pergi melanjutkan studinya di luar negeri. Aku memeluk bahu Manda yang tersenyum lebar dengan wajah penuh linangan air mata. Setelah monyet yang satu ini pergi,
Akhirnya kita bisa berduaan lagi bersama. Aku menundukkan kepala untuk berbisik di dekat telinga istriku. Selama bertahun-tahun menjalani rumah tangga bersama, sama seperti mamaku, Mana juga melahirkan 3 anak cowok untukku. Tapi bagi Manda, anak laki-laki atau perempuan, baginya sama saja, sama-sama buah hasil dari cinta kita berdua. Manda, selama kita menikah, apa kamu merasa bahagia? Apa kamu pernah menyesal? Tiba-tiba aku bertanya. Manda adalah cinta sejatiku, wanita yang bisa melengkapiku, istri yang akan selalu kupertahankan untuk bisa mendampingiku seumur hidup. Kamu apa-apaan sih? Kok tiba-tiba bertanya beginian di sini? Manda menoleh menatap wajahku dengan mengangkat satu sisi alisnya. Meski beberapa garis halus mulai muncul di wajah cantiknya, raut wajah penuh pertanyaan darinya masih mampu membuat hatiku tergelitik. Tiba-tiba saja berpikir kalau waktu berlalu dengan cepat. Tanpa terasa, anak-anak kita sudah besar semua. Aku tersenyum dengan lembut. Kamu belum jawab pertanyaanku tadi. Manda membalas senyumanku dengan sebuah senyuman lembut juga. Kalau dibilang tidak ada hal yang berat di pernikahan kita, itu bohong. Tapi kalau kamu bertanya apa aku bahagia, aku akan jawab, ya, aku bahagia. Di rumah tangga kita ada duka, tapi lebih banyak sukanya. Aku tidak pernah menyesal jadi istrimu. Apa kamu pernah berpikir kalau aku ini membosankan? Andre, yang kamu jelek-jelekan itu suamiku. Manda langsung memukul bahuku dengan bercanda. Aku tidak tahu dari mana datangnya pikiranmu ini, tapi aku akan bilang ini ke kamu. Membosankan itu relatif bagi tiap orang. Sambil memeluk pinggangku, Manda menyandarkan kepalanya di bahuku dan tertawa. Bagiku, kamu tidak akan pernah bisa jadi orang yang membosankan. Karena kamu adalah jodoh yang paling tepat untukku. Hanya kamu yang bisa melengkapi diriku. Like, subscribe dan klik icon loncengnya agar tidak ketinggalan.